Hendaknya sebagai murid Tuhan dalam jalan salib, dalam penderitaan, dalam apapun yang kita hadapi, Tuhanlah cinta pertama dan terutama kita orang beriman. Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Rabu 3 November 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda semua selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Untuk saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini gereja mengajak kita untuk merenungkan dua bacaan. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 13 ayat 8 sampai 10. Rasul Paulus mengajak jemaat di Roma untuk melihat kasih sebagai kegenapan dari hukum. Karena kasih itu kegenapan dari hukum, maka kasih itu berarti tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Bacaan Injil kita akan dengar dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33, di mana Lukas mau menggarisbawahi bahwa untuk menjadi murid Tuhan, orang harus bisa melepaskan diri dari segala yang mengikatnya, dari segala kepemilikan yang mengikatnya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya ajak Anda untuk memfokuskan pada bacaan Injil dengan merenungkan tema harga dari mengikuti Yesus atau harga dari menjadi murid Yesus. Saudara dan saudariku yang terkasih, mengapa Tuhan Yesus berkata kita harus membenci keluarga kita dan bahkan diri kita sendiri? Dalam bahasa kitab suci, ungkapan membenci seringkali berarti lebih sedikit memilih. Yesus menggunakan bahasa hiperbolik. Yesus menggunakan bahasa yang keras untuk menjelaskan bahwa tidak ada yang harus didahulukan di atas Allah. Allah Bapa surgawi kita menciptakan kita menurut gambar dan rupanya untuk menjadi putra dan putri terkasihnya. Dia telah mengutamakan kita dalam kasih dan perhatiannya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan kita. Cinta kita padanya adalah tanggapan atas cinta dan kebaikannya yang luar biasa. Cinta sejati itu mahal karena tidak menahan apapun dari yang dicintai. Artinya, siap untuk memberikan semua dan mengorbankan semua untuk yang dicintai. Allah Bapa mencintai kita, Dia berikan kepada kita anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang dengan rela mempersembahkan nyawanya bagi kita di atas kayu salib sebagai kurban pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kematiannya memberikan kita hidup baru. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus dengan rela memeluk salib, bukan hanya karena ketaatan kepada kehendak Bapa, tetapi lebih karena kasih yang penuh belas kasihan kepada umat manusia, untuk membebaskan dari perbudakan dosa, dari setan, dari segala sesuatu yang menjauhkan manusia dari kasih Tuhan, dari kasih Tuhan yang penuh dengan kebenaran dan kebaikan. Yesus tahu bahwa salib
adalah cara Bapa baginya untuk mencapai kemenangan atas dosa dan kematian dan juga demi kemuliaan. Yesus sudah memperhitungkan semuanya dan dia berkata ya atas kehendak Bapanya. Demikian pun dengan kita, jika kita ingin berbagi dalam kemuliaan dan kemenangan Tuhan, maka kita juga harus menghitung biaya dan mengatakan ya atas panggilan Tuhan bagi kita untuk memikul salib kita, mengikuti Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, apa jalan salib itu bagi kita? Artinya, ketika kehendak kita bersinggungan dengan kehendak Tuhan, maka kehendak Tuhan yang harus terjadi. Jalan salib melibatkan pengorbanan. Pengorbanan yang menyerahkan hidup setiap hari demi Tuhan. Apa yang membuat pengorbanan seperti itu mungkin? Yang membuat itu mungkin adalah kasih Allah sendiri yang dicurahkan bagi kita dalam darah Kristus yang menyucikan kita dan menjadikan kita ciptaan baru dalam Dia. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 5 katakan demikian. Kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita tidak akan pernah bisa menandingi Allah dalam kasih dan kebaikannya yang penuh belas kasihan terhadap kita. Dia selalu memberi kita lebih dari yang bisa kita harapkan atau bayangkan. Pertanyaan buat kita, apakah kita mengizinkan Roh Tuhan memenuhi hati kita, mengubah hidup kita dengan kasih dan belas kasihannya? Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil, Yesus juga memberikan perumpamaan tentang pembangun menara dan seorang penguasa ketika berada dalam peperangan. Baik pembangun menara maupun penguasa beresiko mengalami kerugian serius jika mereka tidak merencanakan dengan matang untuk memastikan mereka dapat menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Dalam budaya rasa malu dan hormat, orang ingin dengan segala cara menghindari ejekan oleh komunitas mereka karena satu kegagalan. Perumpamaan ganda dalam Injil menggemakan instruksi yang diberikan dalam kitab Amsal dalam Perjanjian Lama. Amsal bab 24 ayat 3-6 katakan, dengan hikmat sebuah rumah dibangun, dengan bimbingan yang bijaksana kamu dapat berperang untuk memastikan kemenangan. Saudara dan saudariku, pada zaman Tuhan Yesus, setiap pemilik yang membeli tanah, kemudian pastinya mereka akan membangun tembok di sekeliling agar terlindungi dari pencuri, dari penyusup. Sebuah menara biasanya dibangun di sudut dan penjaga ditempatkan supaya aman. Memulai proyek seperti menara pengawas dan membiarkannya tidak selesai karena perencanaan yang buruk akan mengundang cemoohan. Demikian pun dengan seorang raja yang memutuskan berperang tapi tidak membuat rencana apakah dia memiliki peluang untuk menang atau tidak, adalah dianggap bodoh. Menghitung biaya dan berinvestasi dengan bijak adalah kondisi yang diperlukan untuk mengamankan apa yang sudah dimulai. Saudara dan saudariku, jika kita menghargai sesuatu yang sangat berharga dan kita ingin memilikinya, wajar kita bertanya berapa biayanya sebelum kita membuat komitmen untuk berinvestasi di dalamnya. Yesus benar-benar jujur memberitahu murid-muridnya bahwa menjadi muridnya akan sangat mahal harganya, akan membuat mereka kehilangan seluruh hidup mereka, semua yang mereka miliki, dan akan diganti dengan kehidupan baru dan harta kerajaan Allah. Tuhan Yesus tidak ingin meninggalkan ruang untuk kompromi. Saudara dan saudariku,
kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya, kepada Dia yang memanggil kita. Atau kita bisa membuat keputusan yang berbeda. Rasul Paulus tapi ingatkan kita dalam surat pertamanya kepada jemaat di Korintus, bab 6 ayat 19b dan ayat 20. Kita bukanlah milik kita sendiri. Kita sudah dibeli dengan harga tertentu. Kita pernah menjadi budak dosa, budak kerajaan kegelapan. Tapi sekarang kita dibeli dengan darah Kristus yang membuat kita menjadi orang bebas. Kristus sendiri telah membebaskan kita. Dan untuk itu Dia memberikan kita kesempatan, tawaran untuk memilih siapa yang akan kita layani, kerajaan Allah atau kerajaan kegelapan. Saudara dan saudariku, kasih Tuhan yang begitu besar buat kita menantang kita agar kita sungguh juga memilih Dia dan berkomitmen hidup sebagai murid-Nya. Walaupun dengan resiko yang besar, dengan salib yang harus kita jalani, dengan pengorbanan, tapi kita harus ingat selalu bahwa Tuhan telah memilih kita. Dia akan menunjukkan kita jalan yang mengarahkan kita kepada sukacita sejati bersama Dia. Tuhan tantang kita untuk periksa diri kita, siapa yang kita cintai pertama dan terutama. Hendaknya sebagai murid Tuhan dalam jalan salib, dalam penderitaan, dalam apapun yang kita hadapi, Tuhanlah cinta pertama dan terutama kita orang beriman. Mari kita berjuang terus untuk hidup setia dan berkomitmen sebagai murid-murid Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah harta kami, hidup kami, segalanya buat kami. Tidak ada dalam hidup ini yang dapat melebihi sukacita ketika mengenal, mencintai, dan melayani-Mu sepanjang hidup kami. Pakailah hidup kami dan semua yang kami miliki. Jadikanlah semuanya milik-Mu dan hanya untuk kemuliaan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.